Nabi Zakaria mengasuh Maryam. Meski sebelumnya Hannah sempat khawatir kalau Maryam tidak dapat diterima sebagai khadam Bait Al-Muqaddas, ternyata kenyataan berkata sebaliknya. Para jamaah di sana malah menyambut kehadirannya. Imam Al-Alusi dalam menafsiri ayat ke-37 Ali Imran menceritakan kisah ini dengan menukil riwayat Ibnu Abbas berikut. Setelah Hannah melahirkan, ia lalu khawatir jika putrinya tidak diterima sebagai muharrar. Maka ia kemudian membedung Maryam kecil dan membawanya ke Masjid Al-Muqaddas di tengah-tengah para jemaah. Lantas saja jemaah berebut untuk menjadi kafil, pengasuh, Maryam, putri dari imam masjid mereka, Imran. Maka Nabi Zakaria, pemimpin para pendeta berkata, "Saya yang akan menjadi kafilnya, saya lebih berhak sebab bibi anak ini tak lain adalah istriku." Yang dimaksud adalah Isya binti Fakudza, saudari Hannah. Para jemaah kemudian berkata, "Tidak bisa begitu. Kita adakan undian saja untuk menentukan hak pengasuhan ini. Yang undiannya keluar, dialah yang berhak mengasuhnya." Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 1330. Diadakanlah undian untuk menentukan hak pengasuhan atas Maryam saat itu. Sekalipun sebenarnya Nabi Zakaria memang paling berhak mengasuh Maryam, ia tetap bersabar dengan penentuan berdasar undian itu, sebab keputusan bersama lebih diutamakan daripada keinginan pribadi. Undian tersebut dilakukan dengan melemparkan pena mereka ke dalam kolam, bukan sembarang pena, sebab pena ini yang digunakan untuk menulis wahyu saat itu. Kemudian seorang pemuda, secara acak tentunya, diperintah Nabi Zakaria untuk mengambil salah satu pena yang berada di kolam. Tanpa kesengajaan, pena yang diambil pemuda itu ternyata milik Nabi Zakaria. Hasil undian tidak memuaskan para jemaah, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan undian yang kedua kalinya. Nabi Zakaria menerima saja dengan keputusan itu. Kali ini biarkan aliran sungai Ardan yang menentukan, yang penanya mengambang duluan, dialah yang berhak, kata para jemaah. Dan lagi-lagi pena Nabi Zakaria yang mengambang duluan. Tak sampai di sini, para jamaah bersepakat untuk mengadakan undian final. Ketentuan kali ini berbanding terbalik dari sebelumnya. Yang penanya tidak mengambang dialah yang berhak mengasuh Maryam. Secara sepintas tentu dapat kita tebak Nabi Zakaria tidak bakal menang, sebab pada undian sebelumnya, pena beliau yang mengambang sendirian. Nabi Zakaria tetap menerima hasil keputusan tersebut. Beliau tidak marah, sebab para jamaah seakan tidak mau menerima hasil undian sebelumnya. Undian ketiga pun dilangsungkan. Hasil keputusannya tetap, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam kecil, Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 133. Maryam kecil tumbuh di lingkungan Masjid Al-Muqaddas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga dan menumbuh kembangkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, nabatan hasanah, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan Ia, Allah, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Quran Surat Ali Imran pukul 3.37. Fakhruddin Al-Razi menafsiri ayat ini dengan melansir keterangan Ibnu Al-Anbari. Menurutnya maksud dari pertumbuhan yang baik di sini ada kalanya berkaitan dengan dunia atau dalam agama. Mufasir yang condong pada opsi pertama mengatakan, ia, Maryam, pada hari itu memiliki pertumbuhan fisik yang sama dengan anak-anak lainnya yang dilahirkan pada tahun yang sama. Adapun mufasir yang berpegang pada opsi kedua mengatakan bahwa Maryam memiliki kecerdasan spiritual di atas rata-rata, kesalehannya, iffah, dan ketaatannya. Al-Tafsir Al-Kabir, Juz 4 hal 29. Waktu terus bergulir. Setelah Maryam sempurna 2 tahun menyusu, ia lalu ditinggalkan sendirian pada suatu ruangan khusus yang kita kenal dengan sebutan mihrab Maryam. Setelah itu,
Nabi Zakaria memasrahkan sepenuhnya ihwal kondisi Maryam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari informasi Imam Al-Rabi, Ibnu Jarir mengatakan bahwa tidak diperkenankan memasuki mihrab Maryam kecuali Nabi Zakaria. Mihrab itu sangat eksklusif, ungkap Ibnu Jarir, dan apabila Nabi Zakaria selesai menjenguk dari sana, mihrab itu dikunci dengan 7 buah pintu. Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 134. Di sanalah Maryam memfokuskan dirinya untuk beribadah. Tugas Khadam, Muharrar, hanya menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi terikat dengan urusan-urusan dunia, bahkan seorang khadam tidak akan pernah menikah. Itulah alasan mengapa ruangan ini disebut mihrab, yang memiliki akar kata yang sama dengan haraba, yang berarti berperang. Sebab di tempat itu, seorang hamba layaknya sedang berperang melawan setan, dan tempat itu ia jadikan sebagai tempat peperangan. Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Juz 2 hal 237. Pada masa uzlah, derajat Siti Maryam makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak karamah yang diberikan Allah kepada hamba perempuannya ini. Salah satu macam karamah itu diabadikan dalam firman-Nya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran pukul 3.37. Imam Abi Hayyan mewartakan keterangan dari Mujahad dan Al-Dlahak. Zakaria menjumpai buah-buahan musim dingin saat musim panas dan buah-buahan musim panas padahal kala itu musim dingin. Imam Qatadah dan Al-Sadi juga berkata demikian. Namun jika merujuk pada perkataan Imam Al-Hasan, maka buah-buahan yang dimaksud pada ayat tersebut bukan lagi buah dari dunia, tapi adalah buah-buahan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bahr Al-Muhit, Juz 2 hal 461. Nabi Zakaria mengamati keanehan ini. Kejadian yang tidak biasa ini, Harik al-Adat, menyalahi hukum alam pada biasanya, sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karamahnya yang diberikannya pada Siti Maryam telah menampakkan dirinya tajalli di sana. Menyadari hal ini, Nabi Zakaria lalu berdoa di mihrab Maryam. Quran Surat Ali Imran pukul 3.38. Ia memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak, sebab telah lama ia mengidam-idamkannya sampai masa tuanya sekarang. Selain juga karena istrinya, Isya, telah mandul. Alasan beliau berdoa di sana adalah karena keajaiban tidak biasa yang diperoleh Siti Maryam. Tentu besar kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginannya di sana, yang rasanya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak di usia yang sesepuh itu, sama-sama Harik al-Adat. Doa Nabi Zakaria di mihrab Maryam ini menjadi dalil kebolehan bertabaruk pada tempat-tempat suci dan mulia para wali, tak lain karena di sanalah Allah pernah bertajalli. Ruh Al-Ma'ani, Juz 2 hal 135 dan Al-Tahrir wa Al-Tanwir, Juz 2 hal 238. Daripada itu, sikap tidak berputus asa Nabi Zakaria patut kita teladani bersama. Terutama bagi pasutri yang belum juga dikaruniai buah hati, ia tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa. Beliau merawat dan menjaga Maryam bersama istrinya. Ayah kandung Maryam adalah Imran, ulama Bani Israel. Nabi Zakaria mengasuh Maryam hingga akhirnya dikaruniai anak. Maryam adalah sosok wanita ahli ibadah yang kemuliaannya membuat dirinya dianugerahi Nabi Isa. Tidak banyak yang tahu bahwa sejak bayi Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya dengan penuh kasih sayang menjaga dan mendidik Maryam sejak kecil. Mereka bahkan membangun mihrab khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis,
yang merupakan tempat ibadah warisan dari Nabi Sulaiman. Mereka merawat Maryam dengan penuh kasih sayang, layaknya merawat anak sendiri. Nabi Zakaria melakukan peran sebagai ayah Maryam dengan baik, juga membimbing Maryam untuk belajar ilmu agama. Alhasil, Maryam pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas, taat beribadah, dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Zakaria mengasuh dan merawat Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Subscribe, like, komen, dan share.